Halo semuanya, di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang penggunaan integral. Saya Flavianus Leonel dengan NIM 2510212895 akan menjelaskan luas daerah bidang rata. Kita akan membahas kasus jika daerah di atas sumbu X. Kemudian ini yang mau kita cari luasnya. Misalkan satu kurvanya itu Y sama dengan Fx. Katakanlah ini L1 sama dengan integral A sampai dengan B fx dx. Di sini langsung saja kita masuk ke contoh soalnya. Tentukan luas daerah yang dibatasi oleh Y sama dengan X kuadrat plus 1, sumbu X sama dengan minus 1 dan X sama dengan 2. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan itu adalah mengidentifikasi bentuk kurvanya itu seperti apa. Nah, di sini kan sudah diketahui kalau X-nya itu dibatasi oleh min 1. Nah, di sini X-nya min 1 kita substitusikan ke fungsinya. Jadi Y adalah 2. Misalkan di sini kita ambil titiknya itu 0. Kita substitusikan kembali. X menjadi 0 kuadrat plus 1, maka hasilnya itu 1. Kalau X nya 1, Y nya itu 2. Karena sumbu X nya itu X sama dengan min 1 dan X sama dengan 2, jadi kita titiknya itu sampai 2. Nah, maka kalau 2 itu karena 2 kuadrat itu 4, jadi kita tambah 1 itu hasilnya 5. Nah, jika sudah seperti ini, kita tinggal buat kurvanya itu sesuai dengan titik yang sudah kita cari tadi ya. Nah, tinggal kita sketsakan bagaimana bentuk kurvanya. Oh ya, fungsinya itu Y sama dengan X kuadrat plus 1. Nah, rumusnya tadi integral X kuadrat plus 1 dx dengan batasnya itu min 1 sampai 2. Di sini kita tulis min 1 sampai 2. Sehingga di sini hasilnya X2 itu kita integralkan dulu. Maka hasilnya itu adalah 1/3 X pangkat 3 plus integral dari 1 itu X tadi dengan batas min 1 sampai dengan 2. Nah, sekarang kita tinggal substitusikan saja batasnya. Kita substitusikan dulu yang 2, 1/3 X nya itu kita ganti 2 pangkat 3 plus 2 min, kita substitusikan lagi yang min 1 nya 1/3 buka kurung min 1 tutup kurung pangkat 3 tambah 1 min 1 sehingga di sini hasilnya adalah plus 2 dikurang dengan negatif 1/3 min 1 8/3 dikurang negatif 1/3 8/3. Kita jumlahkan yang penyebutnya sama dulu, yaitu maka jadinya 8/3 plus 1/3. Itu jawabannya 9/3. Lanjut kita jumlahkan 2 dikurang negatif 1, hasilnya itu 3. Nah, 9/3 itu kan 3 plus 3 sama dengan 6. Satuan luas. Oke, lanjut. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Juan Melki Gonzaga dengan NIM 251021212870. Oke, di sini saya akan menjelaskan penggunaan integral volume benda dalam ruang. Konsep dasar, volume benda padat yang dibatasi oleh kurva
Y sama dengan Fx, sumbu X sama dengan A, dan X sama dengan B, dan dapat diputar terhadap sumbu X dapat dihitung dengan rumus V volume sama dengan Pi integral A, B, buka kurung, F, X kuadrat. Oke, ini rumus untuk mencari volume dalam ruang. Kita lanjut untuk membuat gambarnya. Kita buat dulu koordinat resistus ini yang atas Y, yang bawah. Kemudian kita di sini mempunyai kurva Y sama dengan X dengan batasnya sini A dan di sini B. Maka nanti ketika kita akan memutar kurva ini memilih sumbu X, maka nanti akan terlihat seperti ini. Oke, seperti ini. Nanti ketika bayangannya berputar, kayak inilah yang diarsir akan kita cari menggunakan rumus yang di atas. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh soalnya. Maka di sini kita buat dulu koordinat kartesiusnya. Yang di atas Y, yang di bawah X. Gambar Y sama dengan X itu kan seperti ini. Nah, ini Y sama dengan akar X. Kita buat dulu garisnya. Y sama dengan akar X. Nah, terus X sama dengan 4. Nah, di 0, maka kita tarik dulu garisnya. Maka daerah yang sebelum angka 4 akan mengelilingi sumbu X. Kita buat dulu bayangannya seperti ini. Terus kita buat melingkar mengelilingi sumbu X. Kita buat melingkar dulu seperti ini. Nah, jadi yang saya arsir itu akan melingkari sumbu X. Nah, kita dapat mencarinya menggunakan V sama dengan Pi integral 0 terus atasnya 4. Maka dari sini kita akan mendapatkan bahwa dengan Pi kita integralkan menjadi sama dengan Pi 0 sampai dengan 4 X dx sama dengan Pi buka kurung X pangkat 2 per 2 4 per 0 tutup kurung. Jadi sama dengan Pi buka kurung 4 kuadrat per 2 0 pangkat 2 per 2 tutup kurung. Jadi sama dengan 8 Pi. Jadi lanjut, saya di sini Afratania Prastaningrum dengan NIM 2510212891 akan menjelaskan penggunaan integral dengan menghitung volume benda putar. Nah, di sini saya menggunakan metode cincin. Di sini saya menggambar kurvanya. Nah, di sini saya akan membuat garis kurva yang pertama dan garis kurva yang kedua. Garis kurva yang pertama yaitu Y1 sama dengan Fx dan Y2 sama dengan Gx. Dibatasi dengan X sama dengan A, dan yang kedua yaitu X sama dengan B.
sehingga daerahnya adalah daerah yang kita beri arsiran. Lanjut, di sini saya ingin menggambar sketsa karena akan diputar 360 derajat terhadap sumbu X. Kurang lebih gambarnya yang akan diputar seperti ini. Untuk menghitung volumenya, kita bisa mengambil irisan secara vertikal. Ya, seperti ini, di mana garisan ini membentuk seperti cincin dengan ketebalannya adalah delta X, dengan jari-jarinya adalah selisih dengan fungsi F dan G. Untuk menghitung volume tabung dengan ketebalan delta X, untuk tabung seperti cincin ini, kita hitung volume yang di luar, kemudian dikurangi volume tabung yang ada di dalam, yaitu di bagian yang kosong tadi, sehingga volumenya adalah volume 1 dikurang volume 2. Kemudian, untuk volume tabung yang pertama, rumusnya yaitu pi R1 kuadrat dikalikan tinggi, kemudian dikurang volume tabung yang kedua yaitu pi R2 pangkat 2 tinggi, kemudian kita keluarkan pi dikali T sehingga tersisa R1 kuadrat dikurang R2 kuadrat. Untuk F1 atau jari-jari yang pertama yaitu Fx kuadrat dikurang dengan Gx kuadrat, kemudian sehingga T-nya bisa kita ganti dengan delta X, sehingga untuk banyaknya partisi mendekati tak hingga yaitu N menuju tak hingga, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa benda putar yang dihasilkan adalah integral A sampai dengan B dari pi dikali Fx kuadrat dikurang dengan Gx kuadrat, kemudian diintegralkan dengan delta X. Lanjut, kita masuk ke contoh soal, yaitu dengan metode cincin. Tentukan volume benda putar yang terjadi jika daerah yang dibatasi oleh Y sama dengan X kuadrat dengan garis Y sama dengan 4 di kuadran 1 diputar terhadap sumbu X. Jika daerah ini diputar terhadap sumbu X, maka nanti akan terbentuk volume benda putar. Jadi, ada tabung, tapi bagian yang kosong di tengahnya kita memakai metode cincin. Untuk gambarnya seperti ini, volumenya adalah integral. Untuk batasnya sendiri, kita lihat di sumbu X, batasnya adalah 0 sampai dengan 2. Pi yaitu dengan fungsi yang paling atas, Y sama dengan 4, kita kuadratkan dikurangi dengan fungsi atau batas yang ada di paling bawah, itu Y sama dengan X kuadrat. Kita kuadratkan juga, kemudian kita keluarkan pi menjadi integral 0 dan 2, 16 dikurangi dengan X pangkat 4, kemudian delta X, kemudian pi kita masukkan 16X dikurang 1/5 dikali pangkat 5, kemudian dengan batasnya 0 sampai 2 kita substitusi yaitu 32 dikurang 32/5 dikurang 0, jadi jawabannya adalah 128/5 pi satuan volume. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ariel Hadarun Hafiz dengan NIM 251012893. Di sini saya akan menjelaskan atau membahas tentang integral kerja dalam kalkulus.
yaitu cara menghitung usaha ketika gaya yang bekerja pada benda berubah-ubah sepanjang lintasan. Yang pertama saya akan bahas konsep dasarnya terlebih dahulu. Kerja sama dengan usaha memindahkan benda. Gaya konstan W sama dengan F titik D. Gaya berubah perlu integral. Kalau gayanya tetap, kita pakai rumus sederhana W sama dengan Fxd. Tapi dalam banyak kasus gaya tidak konstan sehingga kita perlu integral untuk menghitung total kerja. Kemudian saya akan bahas rumus utama. Rumus utamanya umum. Ini integral kerja, kita integralkan fungsi gaya terhadap posisi dari posisi awal sampai posisi akhir. Nah, kemudian saya akan bahas arti simbol. Arti simbol ialah Fx sama dengan gaya sebagai fungsi posisi, Dx sama dengan perubahan posisi kecil, X1 dan X2 adalah batas perpindahan. Di sini Fx menunjukkan gaya yang berubah sesuai posisi, Dx menandai perubahan kecil posisi, dan batas integral menunjukkan daerah perpindahan. Kemudian kita akan bahas contoh soalnya. Diketahui Fx sama dengan 6x 0 sampai x sama dengan 4. Cari kerjanya. Kemudian kita ke penyelesaian. Kita integralkan 6x jadi 3x. Kemudian masukkan 0 sampai 4 dan hasilnya adalah 48 joule. Dan kita juga akan bahas, selain pembahasan yang penting, kita akan bahas interpretasi. Interpretasi itu apa? Interpretasi adalah gaya makin besar saat X bertambah, kerja juga meningkat, integral penjumlahan kerja kecil. Hasil ini menunjukkan bahwa gaya bertambah ketika X bertambah sehingga total kerja makin besar. Integrasi di sini menjumlahkan kontribusi kerja sepanjang perpindahan. Kita juga akan bahas contoh nyatanya. Contoh nyatanya ialah pegas mesin fluida. Pegas yang ditarik semakin jauh, makin besar gaya yang dibutuhkan. Banyak mesin dan fluida juga melibatkan gaya yang berubah. Dan kesimpulannya ialah integral kerja dipakai untuk menghitung usaha ketika gaya tidak konstan. Caranya adalah mengintegralkan fungsi gaya terhadap perpindahan. Sekian dari saya. Contoh soal tentang penggunaan integral momen. Pusat massa. Diketahui massa seberat 4, 2, 6, dan 7 pound masing-masing terletak di titik 0, 1, 2, dan 4 sepanjang sumbu X. Carilah pusat massanya. Rumus. X sama dengan M besar per M kecil sama dengan N sigma I sama dengan 1 X1 M1 per N sigma I sama dengan 1 M1. Masukkan rumus. X sama dengan 0 kali 4 tambah 1 kali 2 tambah 2 kali 6 tambah 4 kali 7 per 4 tambah 2 tambah 6 tambah 7 sama dengan 42 per 16 sama dengan 2,21. Jadi pusat massa adalah 2,21. Sorry teman-teman, perkenalkan nama saya dari Kubriano Saputra. Di sini saya akan menjelaskan tentang matkul kalkulus 1 yang dimana tentang pekerjaan pusat massa, menentukan pusat massa. Di sini sebelum kita masuk ke tahap yang lebih lanjut, kita harus mengetahui pusat massa itu apa. Pusat massa itu adalah sebuah titik pada benda di mana massa benda tersebut terpusat pada titik tersebut. Jadi pusat massa itu definisinya adalah sebuah titik pada benda di mana massa benda tersebut terpusat pada titik tersebut. Oke teman-teman, kita akan menentukan pusat massa sistem dot partikel. Di sini sistem dot partikelnya sudah digambarkan ya teman-teman, sudah ada contohnya. Jadi contohnya tuh partikel M1 dan M2. Partikel M1 berpusat di pojok kanan atas ya teman-teman ini. Terus M2-nya, partikel M2 berpusat di X2. Di sini kita sudah menemukan sebuah gambar contohnya teman-teman. Di sini kita akan menjelaskan tentang pusat massa. Di sini kita sudah tahu rumus pusat massa itu ya teman-teman, yang dimana M1 kali X1 ditambah M2 X2 dibagi M1 tambah 1.
Ini adalah rumus pusat massa ya teman-teman. Langsung saja teman-teman kita mencoba contoh soal. Contoh soalnya itu terdapat 3 buah partikel bersama yaitu M dengan posisi masing-masing partikel yaitu X1 sama dengan 1M, X2 sama dengan 5M, dan X3 sama dengan 6M. Di sini soalnya tentukan pusat massa dari ketiganya partikel tersebut. Oke teman-teman, di sini kan soalnya tentukan pusat massa dari ketiga partikel berikut. Di sini kita menggunakan rumus yang udah ada di atas ini tadi ya teman-teman, yang dimana M1 sama dengan M2, M2 sama dengan M3 ya teman-teman. M artinya adalah massa, X1 sama dengan 1M, X2 sama dengan 5M ya teman-teman, dan X3 sama dengan 6M, yang dimana M adalah meter. Di sini teman-teman bisa lihat contoh kurvanya. Di sini kita akan menjelaskan pusat massanya dan menjawab soal yang tadi ya teman-teman, dimana kita menggunakan rumus pusat massa M1 X1 ditambah M2 X2 tambah M3 X3 ya teman-teman, dibagi M1 tambah M2 ditambah M3 sama dengan M kali 1 ditambah M kali 5 ditambah M kali 6 dibagi M tambah M, M tambah M. Nah, di sini M ditambah 5M tambah 6M dibagi 3M. Jadi jawabannya adalah 12 M dibagi 3M. Di sini sudah dicoret ya teman-teman, M-nya kan massa, jadi massanya itu sama teman-teman. Jadi massanya itu 12 dibagi 3 sama dengan 4M. Jadi teman-teman, kita kan tadi menjawab tentukan pusat massa dari ketiganya partikel tersebut. Jawabannya adalah 4M, yang hasilnya 12 dibagi 3 sama dengan 4 ya kawan-kawan. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih.